Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jember. Berikut ini adalah buku tematik kelas 2 tema 2. Ya. Ini kita sudah sampai pada halaman 80 ya, pembelajaran keempat. Ayo membaca. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari, dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Kata Dayu seperti itu. Wah, Dayu orang Bali ya. Tentu saja, pandai menari. Wah, itu ide bagus, nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Apa isi teks percakapan di atas? Rencana penampilan. Kontaknya penampilan apa? Pentas seni ya, pentas seni. Pentas seni. Nah, bagaimana pendapatmu tentang isi teks percakapan tersebut? Dayu mengajukan usul untuk menampilkan seni tari. Buatlah pernyataan untuk diajukan kepada temanmu. Bacalah teks ya, pernyataan tentang ini ya, tentang percakapan itu. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Benny dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Ya, pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Sebelumnya kita membuat perahu, kalian bisa menggunakan kertas yang sama untuk dijadikan pesawat. Ya, malah lebih mudah bikin pesawat ya. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya berlatih menari di rumah Dayu? Menari di rumah Dayu. Apa yang akan dilakukan Benny dan teman-temannya pada acara pentas seni yang dilakukan ya, menampilkan seni tari. Seni tari. Di mana Benny dan teman-temannya berlatih menari? Di rumah Dayu. Siapa yang melatih Benny dan teman-temannya? Kakak Dayu. Bagaimana perasaan Benny dan teman-temannya? Senang sekali. Amati gambar berikut. Wah, mereka sedang menari. Kelihatannya asik sekali ya, menari. Ini yang melatih kakaknya Dayu loh. Nah, peragakan gerakan tari seperti yang telah kau amati. Ya, seperti ini ya. Seperti gambar ini kalian bisa menari-menari ya. Pak Ali ngertinya tarian gini. Ini tarian Bali. Oke. Masih ingatkah kamu dengan kegiatan Benny dan teman-temannya bermain pesawat kertas ya? Wah, menyenangkan sekali loh bermain pesawat kertas itu.
Bagaimana cara pesawat kertas terbang? Pesawat kertas terbang karena dilempar ke udara, ya. Cara membuatnya seperti ini, mudah saja. Saya akan cari kertas dulu ya. Ya, ini ada kertas kosong. Nah, atau ini aja yang sudah terpakai. Ya, ini ada kertas kosong. Ya, yang sudah terpakai aja saya pakai. Ini dilipat jadi dua seperti ini, dilipat ya, satu jadi dua, lalu atau diginikan dulu, diginikan, langsung saja dilipat gini juga bisa. Ekornya panjang tapi nanti, ya, dari sini dilipat gini, terus dilipat seperti ini, ya. Nanti kalau kurang, ya, biar kepalanya lebih berat, ini dilipat lagi seperti ini, biar kepalanya nanti berat. Nah, dilipat lagi 2 kali. Ya, lipat lagi 2 kali, ya. Ya, jadi saya praktekkan. Itu pertama gini, dilipat seperti ini, ya, terus dilipat lagi, ya, kemudian dilipat yang kedua seperti ini. Ya, nah, seperti ini, terus diginikan. Ya, jadilah pesawat. Terus ya, jangan lupa ininya sayapnya ditekuk. Ya, sayapnya ditekuk seperti ini. Jadilah pesawat. Wah, jadi pesawat ya. Secara jadi pesawat bisa diterbangkan. Wah, jauh sampai sana. Ya, kita lanjutkan lagi. Baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat. Menyentuh ya, kita dapat menyentuh, seharusnya menyentuh bukan menyentuh ya. Ini. Nah, kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Wah, gak bisa dilihat. Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Nggak bisa, tapi kita bisa merasakannya. Bisa merasakannya. Perhatikan bentuk balon. Bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. Seperti ini bentuk balonnya. Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Karena ditahan oleh gas. Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Ya, angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Ya, beberapa gas tertentu bisa dicium. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari teks di atas tentang gas? Dapatkah kamu menceritakan ciri-ciri benda gas? Ya, tuliskan kembali teks yang kamu baca pada kolom berikut. Ya, gas adalah benda yang tidak bisa dilihat dan disentuh. Tetapi, ya, atau jangan tetapi, langsung aja gas menempati ruang dan memiliki massa. Ya, ini poin pertama, ini poin kedua. Poin ketiga adalah balon bisa menggelembung dan pesawat
Kertas bisa terbang. Bisa terbang karena ada gas. Karena adanya gas. Seperti itu. Ya. Ayo amati benda-benda berikut, beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang benda yang bukan gas. Air, es, apakah mengandung gas? Dedot. Balon, celing, mengandung gas. Kantong yang ditiup, celing, mengandung gas. Tumpukan tanah, dedot, tidak mengandung gas. Secangkir teh, dedot, tidak mengandung gas. Ban, celing, mengandung gas. Sebenarnya uapnya ini adalah gas juga ya, uapnya ini gas. Sama dengan gas. Ya, tapi yang dimaksud mungkin bukan uapnya tetapi tehnya. Jus, minuman dingin, dedot. Boneka padat ya, dedot. Baju, dedot. Botol kosong, celing. Nah, kalau kosong, kalau ada isinya enggak ya. Amatilah, isilah tabel berikut dengan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Nah, apa ini? Isinya bagaimana? Perkalian. Perkalian itu bilangan yang terhalang oleh bola adalah bilangan yang ini tabel perkalian. Ya. Tabel perkalian yang terhalang oleh bola adalah 7 kali 1. Ya, 7 dikali 1 ya. Kalau perkalian 1 urut aja. Ini pasti yang terhalang bola adalah 7. Bilangan yang terhalang oleh pensil di mana tempatnya pensil di sini. Ini adalah 2 dikalikan 4. Ya, ini kelipatan 2, lompat 2. 2 dikalikan 4 adalah 8. Bilangan yang terhalang oleh buku. Yang terhalang oleh buku, perkalian antara berapa ini? Buku di atas 3, di samping 8. 8 kali 3, habis 21. Lompat 3, 2, 4. 24. Bilangan yang terhalang oleh topi adalah, kita lihat topi. Topi adalah 4 kali 1. Ya, 4. 4 kali 1 adalah 4. Bilangan yang terhalang oleh jambu adalah jambu. Ini ya. Jambu adalah 4 kali 10, 40. Ya. Ini adalah 40. Bilangan yang terhalang oleh gelas. Mana gelas? Cangkir adanya ya. Mungkin ini cangkir ya. Cangkir. Ini tadi sudah ya. Sudah, buku sudah, jambu sudah. Cangkir adalah 6 kali 0. 0. 6 kali 0 adalah 0. Bilangan yang terhalang oleh bunga. Bunga, ya ini adalah 6 dikali 6, 36. Kalau perkalian 6 kelipatan 6 ya, 36. Bilangan yang terhalang oleh sepatu adalah 7 dikali 7, 49. Ya. Kemudian bilangan yang terhalang oleh baju di sini adalah 8 dikali 9. 8 kali 9 adalah 72. Ya. Ini urut perkalian 9 ya. Nah, kebalikannya 27, 72. 72. Bilangan yang terhalang oleh rok adalah 9 kali 1 yaitu 9. Seperti ini. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Ini
16 kali. 16 itu bisa 2 kali 8, bisa 4 kali berapa? 4 kali 4 ya. Bisa 4 kali 4, bisa 16, 8 kali 2. Bisa 8 kali 2 ya. Bisa 16 kali 1 ya. Bisa 2 kali 8, bisa 16 kali 1, bisa 1 kali 16 juga bisa ya kalau mau. 21 bisa 3 kali 7 ya, bisa 7 kali 3, bisa 1 kali 21 atau 21 kali 1. Nah, seperti itu. 32 bisa 16 dikali 8, bisa 32 ini 8 kali kok 16 kali 8, 16 kali 4, maaf. Bisa 4 kali 8, 32 atau 8 dikali 4 atau 32 dikalikan 1 atau 1 dikalikan 32 atau 16 dikalikan 2 atau 2 dikalikan 16. Banyak ya ternyata alternatifnya ya. Sekarang 28 bisa 7 kali 4, bisa 14 kali 2, bisa 4 kali 7, bisa 28 kali 1, bisa 1 kali 28, macam-macam ya. Banyak ya. Apa yang belum? 2 kali 14 belum. 2 kali 14 juga boleh. 48 bisa, kalau kalikan 8 berapa? 32. 48 dikali 8, 5 kali 8 40, berarti 6 kali 8 48. Kalau 3 jadi 48, bisa enggak? Bisa dikalikan 16 ya. Kalau saya bikin yang lain-lain, bukan bolak-balik. 48 boleh dikalikan 1. Kalau 24 boleh dikalikan 2. Nah, macam-macam ya. Banyak sekali alternatifnya. Asal kalau dikalikan menghasilkan 48 gitu aja. Ya. Orang tua berdiskusi dengan siswa tentang benda-benda gas yang ada sekitar kita. Tahu nggak? Kentut juga gas loh. Bisa kita cium, nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita lihat. Wah, merepotkan. Kita lanjutkan lagi. Sekarang sudah sampai nomor berapa ini? Pembelajaran 5 ya. Bermain peran. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Ya, peragakanlah teks percakapan berikut di depan kelas. Ya, ini bermain peran loh. Jadi harus pede. Benny, tok 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 tok. Selamat sore Bu. Terus ibu membukakan pintu. Selamat sore juga Benny, silakan masuk. Terima kasih Bu. Bu, Udinnya ada Bu? Ibu, ada Benny, sebentar ya, ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Terus kemudian Benny datang. Ya. Sampai mana tadi? Nah ini. Udin, Benny datang. Tek 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 datang ya. Ya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny? Kita berangkat sekarang? Benny, baiklah, ayo. Kemudian ibu, Bu, kami berangkat dulu ya. Ibu, Benny tidak minum dulu. Tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya. Kami berangkat ya Bu. Gitu ya. Jadi kalian peragakan. Ibu, ya nak, hati-hati di perjalanan ya. Benny dan Udin, iya Bu, menyalami ibu. Terus ya, peragakan ya, apa isi teks percakapan yang kamu perankan? Isinya adalah Benny ya, menjemput Udin ya untuk bermain. Benny menjemput Udin untuk
bermain. Bagaimana cara Benny bertamu? Sopan. Bagaimana sikap Benny menurutmu? Sikapnya sudah benar, baik, dan sopan. Harus mengetuk pintu ya kalau bertamu. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Berpamitan dan mencium tangan. Itu adalah hal yang sopan dilakukan ya. Amatilah gambar berikut. Mereka main tarik-tarian. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Tarik-tarian ya. Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Ayo, pernah enggak? Permainan tarik-tarian seperti ini mirip tarik tambang tapi tanpa tambang. Amati gambar berikut. Kali ini gurumu akan membimbingmu untuk bermain tarik-tarikan. Dengarkan penjelasan gurumu. Bermainlah sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pengalamanmu dalam bermain. Bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Apakah senang? Ya, mungkin kalian akan senang karena ini menyenangkan sekali. Bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Ya, caranya dengan menarik tangan teman lawan. Saling menarik tangan lawan. Apa pengalaman yang paling berkesan? Ini kalian sendiri yang bisa menjawab. Adakah benda yang digunakan dalam permainan tarik-tarian? Tidak ada. Ya. Dengan dengarkan temanmu membaca teks berikut, ceritakan kembali secara lisan. Dengarkan ya. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam permainan ada yang membutuhkan benda, ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam permainan lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah bergantung pada benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu bergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Amatilah gambar-gambar benda berikut ini. Ada meja, ada sapu, ada almari, ada botol minyak ini kelihatannya ya. Ada macam-macam ya, ada ban, ada ini rice cooker kelihatannya ya, atau tempat duduk ini, nggak begitu jelas ya, macam-macam. Ada balon, ada simpai, ada tas, ada botol, ada kursi, ada sepatu, ada cangkir. Ini tempat duduk kelihatannya ini. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan gambar yang telah amati. Nama benda, wujud. Ya, ada meja. Wujud padat. Ya. Kemudian di situ ada sapu. Ya, wujud padat.
Kemudian ada almari atau lemari, boleh ya, lemari, ya, wujud padat. Ada botol. Nah, itu botol kalau ada isinya, mungkin minyak ya, minyak. Biar ada cairnya ya, cair. Jadi saya anggap ini botol minyak ya, berisi minyak. Botol berisi minyak. Ada teh ya, cair. Saya anggap teh aja ya, teh ini cair. Kita kalau dianggap gelas nanti nggak ada cairnya. Ya, ini buah padat, kursi padat. Ya, buah padat, ada kursi pendek ya, padat. Orang Jawa menyebutnya dingklik. Ada ban, isinya gas ya, ban berisi gas. Kalau karetnya sendiri padat, biar ada gas ya, penggaris padat. Kemudian ada kursi padat. Kemudian di sini juga ada balon isinya gas. Berisi gas. Saya kasih kalimat berisi, bukan karetnya ya, balonnya dalamnya. Botol ini cair. Botol air ini cair. Ya, lebih ke airnya ya. Bukan botolnya tapi airnya. Ya. Atau gini aja, air dalam botol. Itu aja. Air dalam botol. Botol. Ini cair. Ya. Di sini ada tas padat. Tas sudah yang belum apa, simpai padat. Masih satu lagi, apa yang belum? Sepatu padat. Oke, kita diskusikan gambar berikut bersama teman-temanmu. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya? Berpamitan. Ya. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Benny dan teman-temannya? Pasti pernah lah ya. Pasti pernah. Kalau belum ya jangan dijawab pernah, belum saja. Kapan kita harus berpamitan? Saat akan pergi. Entah itu pergi bermain, entah itu pergi ke sekolah ya. Menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Minta doa agar selamat. Doa agar selamat. Dan yang ditinggal biar hatinya tenang, agar hatinya tenang, atau agar yang ditinggal hatinya tenang ya, tidak khawatir, tahu yang ditinggal hatinya tenang, karena tahu kemana akan pergi, ya. Kalau tiba-tiba menghilang, wah bingung ya, pergi. Nah, berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak mematuhi aturan ya, tidak menunjukkan mematuhi aturan ya. Menyapa dengan senyum, sikap yang mematuhi aturan. Pamit ketika hendak pergi, mematuhi aturan. Tidak merapikan peralatan setelah bermain, dedot ya, tidak mematuhi peraturan. Bermain sampai larut malam, tidak mematuhi peraturan. Duduk dengan sopan, celing, mematuhi peraturan. Orang tua membimbing siswa untuk membiasakan sikap taat aturan ya. Kalau diingatkan orang tua jangan marah, memang harus seperti itu biar kalian menjadi anak yang sukses nantinya. Video ini saya akhiri dulu, kita akan belajar lagi nanti di pembelajaran 6
Ya, thank you. Untuk video selanjutnya ya ada di kolom deskripsi linknya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.